Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la adaba lahu la ilma lahu wa qul aidan asyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya bunayya, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ini dengan kajian bulan suci Ramadan, yakni pertemuan yang keberapa ini kita nih? Pertemuan yang ke-6 ya, dan puasa kita pun puasa yang ke-6, yakni hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah kita dipertemukan kembali dengan kajian rutin, yakni Kitabul Adab, yang mana kitab ini adalah sebuah hasil karya daripada guru kita, yakni As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini beliau berguru kepada banyak guru, yang salah satunya adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi dan para alimin ulama lainnya. Dan bahkan Kitabul Adab ini tidak hanya berisi 50 adab dalam 50 keadaan, tetapi juga berisi beberapa kitab-kitab lain yang telah disadur oleh beliau, termasuk fil adab wal adhi. Wa ila hadrati alim suhadi rasulullah wal karubin, wa khususan ila hadrati khusus madani sultan auliya Allah Tuhan Nurjani wa sinasabusana sajidi wa syamadar rifai wa sayyidina Syekh Al-Badawi wa Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah ta'ala, wa As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi rahimahullah ta'ala barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berisi tentang adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dalam 50 keadaan tersebut kita sudah masuk kepada keadaan yang pertama atau adab yang pertama, yakni adab ketika akan tidur dan adab setelah bangun tidur. Adapun adab-adab tersebut, yang pertama adalah adab ketika akan tidur. Itu poin yang pertama adalah berwudu sebelum tidur, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian berbaring ke sebelah kanan, bertaubat sebelum tidur daripada maksiat-maksiat kita selama sehari penuh. Kemudian niat akan bangun sholat qiyamul lail atau sholat sebelum fajar. Kemudian sebelum tidur dianjurkan sholat sunnah witir terlebih dahulu. Kemudian kita dianjurkan tidur di permulaan malam. Ya bagusnya itu ba'da sholat isya kita sudah tidur.
Ya, pada hari-hari biasa bil khusus, kalau Ramadan kita dipersilakan tidur ba'da sholat tarawih atau witir. Kemudian kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur dalam keadaan lampu sudah mati, api sudah mati, ya tidak ada benda-benda bercahaya yang hidup. Ya, kemudian sebelum tidur juga dianjurkan menutup setiap bejana, mangkuk, baskom, ember, ya supaya tadi itu tidak ada binatang-binatang yang masuk ataupun ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam ember tersebut sehingga menyebabkan buyutikum hina tanamuna. Ya, janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Ya, jadi kita nyetelin kompor gas atau api unggun atau bara api, lalu kemudian kita tidur, dikhawatirkan bara tersebut kemudian terbawa angin dan akhirnya terbakar rumah kita. Masya Allah. Poin yang ke-10 ini adalah mematikan lampu di dalam rumah sebelum tidur. Ya, ini khususon lampu-lampu kita. Ya, lampu yang menyala baik di kamar mandi, di ruang tamu, ruang tengah, ruang depan, ya, ruang belakang. Ya, tapi apakah semua atau bagaimana? Ya, maka di sini pertanyaannya, apakah mematikan lampu ini bermanfaat atau tidak? Ya, maka di sini guru kita Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syahbu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husain rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara manfaat memadamkan lampu sebelum tidur berdasarkan ilmu kedokteran yang pertama. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan lampu gelap, itu ada manfaatnya. Yang pertama, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin, yaitu sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Ya. Jadi jika kita memadamkan lampu sebelum tidur, ya, kita padamkan lampu, kemudian kita tidur dalam keadaan gelap, maka yang pertama, tubuh kita itu akan menghasilkan sebuah hormon, yang mana hormon ini disebut dengan hormon melatonin. Apa fungsinya? Yaitu sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi orang yang tidur dalam keadaan gelap, ya, itu otomatis imunnya atau kekebalan tubuhnya akan kuat. Ya, jika lampunya menyala, itu akan cepat sakit. Ya, melalui kedokteran, kita pun bisa mengira-ngira bahwa kalau mematikan lampu di malam hari, ya, itu dapat menghemat biaya listrik. Ini memang kedokteran nggak bisa ini ya, kita pun bisa, bukan dokter pun bisa mengira-ngira. Ya, listrik yang mati lebih awal itu otomatis bayarannya kecil. Kalau tiap malam nyala terus, bayarannya besar. Ya. Lalu bagaimana kalau kita lupa mematikan lampu? Apakah dosa? Ya tidak dosa sebetulnya kalau lupa. Tapi lebih bagus kalau kita membiasakan dimatikan lampunya, begitu ya. Nah, kemudian beberapa adab sebelum tidur sudah dilaksanakan, sudah ada 10 poin. Minimal 10 poin saja, karena semuanya itu adab adab sebelum tidur dan bangun tidur itu ada 36 semuanya. Ya, ini baru berapa? Baru 10. Ya, ada 26 lagi, sedikit lagi. Ya. Nah, adab sebelum tidur yang ke-11 adalah mengunci pintu rumah. Ya, jangan sampai tidur dalam keadaan ngajeremblong pantona. Jendela terbuka, ya. Abia gimana nih kalau mau tidur kita mengunci pintu? Ya biasa aja, bukan karena sunnah Nabi, ya gak dapat pahala. Kita niatkan Bismillah, ya. Kenapa alasannya? Karena mengunci. Itulah alasannya Abi suka ke dapur kan dulu itu. Tidur di apa belum? Ya, bukan hanya takut kemalingan, tapi memang itu adalah sunnah Nabi. Ya, ada perempuan masih ingat gak kalau Abi suka nanyain? Berkunci belum tuh pintu dapur? Ya, ini bukan masalah ini maling mah urusan. Oh ya, itu mah takdir dari Allah mungkin ya, karena ada orang yang dikunci tapi dijebol oleh maling. Ya, ada orang yang gak dikunci pintunya tapi gak kena maling. Bukan masalah itunya saja.
Ya, karena mengunci pintu merupakan bagian sunnah Rasulullah SAW. Wassalam. Yang mana kalau kita melaksanakan mengunci pintu, siapapun yang mengunci pintu dengan niat melaksanakan sunnah Nabi maka dapat Pahala. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya? Ada di sini, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, qala Rasulullah SAW, atfi'u masabiha idza raqadtum wa ghulliqu abwaba. Ya, jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah atau kuncilah pintu-pintu rumah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi mematikan lampu, cetrek. Ambil tanya ke laki-lakinya, kalau malam sebelum tidur Abi mematikan lampu enggak? Matikan. Yang gua kenapa kan dimatikan? Itu urusan yang santri laki-laki di luar. Ya, Abi hanya mematikan bagian rumah-rumah Abi saja. Begitu. Ya, kita niatkan bismillah, cetrek stop kontaknya. Kenapa? Ya, kita bismillah dulu karena kita mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW. Harus ingat ya, mengunci pintu. Abi ya gimana kalau saya misalkan mengunci ini, katakanlah misalkan mengunci gerbang, apakah dapat pahala? Tergantung niat. Ya, jadi ulati misalkan, aduh saya kebagian kunci pintu baik, kunci gerbang baik, capek, itu dapat pahala. Ya, gara-gara dikunci gerbang maka nggak kemalingan, maka berarti pahlawan luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan ya kayak Muti, misalkan kalau dulu berangkat ke sekolah kan setengah hari, tiba-tiba pulang mau tiduran, kita perlu dikeprikan dulu lah. Ya, apalagi kalau malam-malam kita seharian ditinggalkan, pulang dulu dari pondok mau ke rumah, ya itu semalaman ditinggalkan si kamar itu ya, maka pas pulang itu kudu dikeprikan. Kenapa alasannya? Karena kata baginda Rasul, sesungguhnya jin-jin atau setan-setan itu mereka kencing di sana, BAB di sana, tidur di sana, ya. Jadi kalau nggak dibersihin kita tidur beserta nya jin, ya, bersama tai. Ya, nggak kebayang. Untungnya jin tidak terlihat sehingga nya pun tidak terlihat. Kalau kelihatan dalam puyat juga. Terbayang. Itu kata Rasul begitu. Jadi kudu bismillah Allahu akbar dikeprikan. Jadi ternyata ya kalau ada tempat yang biasa kita isi, tiba-tiba kita nggak ada, kita sok diisi kujuri. Ya, kalau zaman dulu dalam abis sekolah, namun ayah bahasa kelas, ayah dalam murian, kursinya sok diisi kujuri, cina begitu ya, sok ayah mengisi cina. Padahal orang lagi sakit. Ya, jadi itu harus diisi sama kita supaya tidak diisi oleh setan. Oleh setan. Ya. Begitu ya. Jadi nanti mah wayahna kita ambil sapu, ambil sorban, ambil kain apa saja, ya. Tapi yang punya kita, udah tidur, ya. Ini putih mau tidur, ayo baju dulu nggak gantung, kita baca ke Bismillah Allahu Akbar. Ayo beri ke bau ininya ya, baju kita bukan baju orang ya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah itu saja barangkali ya pertemuan pada dini hari ini. Kajian rutin setelah sholat qiyamul lail, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita siap-siap untuk sahur pada hari yang kelima. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kelima. Tapi hari ini hari yang ke-6 bulan April. Tanggal 6. Ya, kalau Ramadan tanggal 7. Tanggal berapa lan? Tanggal 5. 7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 April. Itu tanggal berapa saya? Tanggal 7 April ya? Iya. Iya, kalau Ramadan tanggal ke-5 ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kita pas hari Ahad ya? Ayo, lewat sudah 5 hari. Ini hari yang ke-5. Ya, demikian barakallahu fikum, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tamur maqala ihdina siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.